Panen ke-13 cabai varietas Geni dari merek dagang Bintang Asia ya. Bisa dilihat tuh. Buahnya mantep, bening, berkualitas ya. Soal rasa pasti sudah banyak yang tahu ya. Dari cabai varietas Geni ini rasanya pedas meledak. Dari sekian banyak cabai yang saya temukan, paling pedas itu cabai varietas Geni ini. Mantap. Halo sahabat, kembali lagi di channel Peci Tani ya. Di channel Peci Tani kali ini saya sedang melakukan pemanenan yang ke-13 kalinya di tanaman cabai saya yang varietasnya Geni dari merek dagang Bintang Asia ya. Bisa dilihat tuh. Ini buahnya dari varietas Geni dari merek dagang Bintang Asia ya. Bisa dilihat tuh. Buahnya lebat, bunganya menyusul, fotosintesisnya berjalan ya. Bisa dilihat tuh, mantep ini, gembel gini buahnya ya. Bisa dilihat tuh, gembel-gembel tuh. Ini buah, ini buah, bunga yang kecil-kecilnya banyak tuh ya. Dan hari ini saya sedang melakukan pemanenan yang ke-13 kalinya ya. Bisa dilihat tuh, indah sekali ini, mantap. Lihat tuh, ini sudah banyak yang matang ya di pemanenan yang ke-13 kalinya kali ini. Dan perlu diketahui ya, di daerah saya ini sudah lebih dari 1 bulan tiap harinya ada hujan ya. Tiap hari ada hujan. Biasanya itu dari pagi sampai dohor itu panas, terus habis duhur sampai sore itu hujan ya. Cuacanya tidak menentu, tapi alhamdulillah di lahan cabai saya yang ini ya, lahan cabai yang ini aman, karena lahan cabai yang sebelah sini ada 2 petak ya. 2 petak di lahan cabai saya tidak melakukan percobaan. Percobaan apa yang saya lakukan? Percobaan menggunakan pupuk yang dominan nitrogen di musim penghujan ya. Tapi lahan yang ini ya, lahan yang di sini 2 petak ini sama ada 1 lagi itu saya tidak lakukan percobaan menggunakan pupuk yang dominan nitrogen. Tapi perlu diketahui ya, ada di lahan saya 2 petak juga yang saya lakukan menggunakan pupuk yang dominan nitrogen di keadaan penghujan. Itu ada yang terkena layu bakteri dan busuk batang ya. Busuk batang dan layu fusarium. Kenapa saya lakukan percobaan? Karena banyak sekali yang bilang kalau menggunakan pupuk organik yang tidak terfermentasi itu akan menyebabkan tanaman kita layu fusarium. Tapi di lahan saya tidak ada ya, tidak ada yang terkena layu fusarium ataupun layu bakteri yang disebabkan oleh pupuk organik yang belum terfermentasi ya. Karena ini lahan saya di dalamnya ini ada pupuk kohe yang saya berikan di awal, tidak saya fermentasi terlebih dahulu ya. Tapi aman-aman aja
Dan ternyata yang saya temukan layu fusarium, layu bakteri ataupun busuk batang ya. Ternyata saya menemukannya di penggunaan pupuk yang dominan nitrogen ya, yang dominan nitrogen. Itu langsung itu ketika saya hari ini, misalkan hari ini saya kasih pupuk yang dominan nitrogen, besoknya itu langsung ada yang terkena layu bakteri ataupun layu fusarium ataupun busuk batang ya. Itu memang fakta yang saya temukan itu seperti itu. Tapi perlu diketahui juga ya, jangan lakukan percobaan ketika modal untuk nanamnya itu belum terkembalikan ya, belum terkembalikan. Kenapa saya lakukan percobaan? Pertama, karena saya ingin mengetahui penyebab paling besarnya itu dari hal apa ya. Penyebab paling besarnya itu dari hal apa? Ternyata saya menemukan penyebab besarnya itu dari penggunaan pupuk yang dominan nitrogen. Kenapa saya lakukan percobaan? Pertama, karena modal sudah terkembalikan, dan lagi saya ingin melakukan percobaan penanganan yang terkena layu bakteri ataupun layu fusarium ya. Dari berbagai macam fungisida saya lakukan ya, baik itu disemprot ataupun dikocor, itu kurang efektif bagi saya ternyata. Dan saya lebih menemukan yang efektifnya itu ketika di bawah itu saya kocor kalsium yang berbentuk CaO ya, yang berbentuk CaO, dan tanamannya ini saya semprot pakai fungisida yang sistemik ya. Ternyata itu saya menemukan solusi di seperti itu. Kalau untuk pengocoran fungisida terus semprot fungisida, saya tidak menemukan penanganan yang seperti itu. Saya lebih condong menemukan solusinya itu bawah kocor kalsium yang sudah berbentuk CaO dan atasnya semprot fungisida yang sistemik ya. Bisa dilihat tuh, ini gembel-gembel ya buahnya, bisa dilihat, mantap ya. Jangan lakukan percobaan ketika modal belum kembali, dan kalau sayang pada tanaman jangan lakukan percobaan juga karena beresiko ya, beresiko besar terhadap tanaman. Ini tanaman saya sudah panen yang ke-13 kalinya. Hari ini sedang pemanenan yang ke-13 kalinya. Jadi lihat tuh, bunganya ya, bunganya mantep, buahnya masih gembel-gembel. Dan ini sudah dimulai di petakan pertama ya. Sudah dimulai di petakan pertama. Bisa dilihat tuh. Ya. Di daerah saya bibit dari varietas geni merek dagang bintang Asia ini harganya 30.000 ya per bungkus. Bibit semainya itu per bungkus ada 1.200 ya. Sudah dilihat tuh, mantap ini. Ya, mantap tuh, paten nih. Dan untuk pencegahan patek, pencegahan lalat buah, ulat buah ya, sesuaikan kebutuhan aja dan sesuaikan budget yang kita miliki. Untuk saya pribadi, saya lebih mengutamakan atau lebih mendahulukan dari insektisida ataupun fungisida yang murah-murah ya. Kenapa saya lakukan yang murah-murah? Karena bagi saya yang murah juga masih efektif ketika saya
memakai fungisida ataupun insektisida yang murah-murah ya. Untuk penggunaan biaya ya, itu boros tidaknya tergantung kita yang mengatur ya. Untuk saya pribadi, saya lebih mengutamakan yang murah-murah terlebih dahulu. Itu mantep ini, gembel-gembel ya. Gitu. Oke, ini akan mendapat berapa kilo saya belum tahu ya. Terus pantengin channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke.